song in the night. And Jesus, I need you every moment. I need you here now. This place, what hearts sing out your praise forever. Beauty for ashes, you find the weak and contrite heart. Shoulder its burdens, carry it into the light. Jesus, Jesus, I need you every moment. I need you here now. This place, what hearts sing out your praise forever. And Jesus, I need you every moment. I need you here now. This place, what hearts sing out your praise forever. Remember love and remember mercy. Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Oh, sing it out. Remember love, remember mercy. Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ. You know we sing and remember love, remember mercy. Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Jesus, I need you every moment. I need you here now. This grace, what hearts sing out your praise forever. Jesus, I need you every moment. I need you now. This grace, what hearts sing out your praise forever. Remember love, remember mercy. Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Bapak Ibu Saudara yang hadir pagi hari, Shalom. Boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu. Saya ajak kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Sebelum kita mulai ibadah kita yang pertama, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk datang beribadah menyembah kepada Tuhan. Shalom Bapak Ibu semuanya. Mari kita
bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan mengucap terima kasih kepada-Mu ya Tuhan, buat segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, serta berkat-Mu yang Kau limpahkan kepada kami semua sampai saat ini. Terima kasih Bapa Surga. Tuhan, terima kasih juga buat pagi hari ini, di mana kami boleh bersatu kembali berkumpul bersama-sama dengan jemaat-Mu ya Tuhan, untuk menguduskan hari Sabat-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu, serta mendengarkan firman-Mu. Tuhan, jamah hati kami semua ya Tuhan, agar di saat kami memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan, hati-Mu disukakan, hati-Mu disenangkan, hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan, begitu juga firman yang akan kami dengar lewat hamba-Mu nanti Tuhan, kiranya Engkau berkati kami semua yang ada di sini, agar firman-Mu itu Tuhan menjadi kekuatan bagi kami, perisai bagi kami untuk melakukan kehendak-Mu, agar juga menjadi kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan, kami juga berdoa buat hamba-Mu Bapak Pastor Alan Yusuf Mandagi, yang Kau percayakan untuk menyampaikan firman-Mu ya Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan Engkau berkati hamba-Mu Tuhan, berkati terutama di dalam kesehatannya, di dalam pelayanannya, di dalam rumah tangganya, keluarga besarnya juga Tuhan, Engkau yang memberkatinya. Terima kasih Bapa surga. Tuhan, kami juga tak lupa berdoa buat gembala kami di tempat ini, Bapak Pendeta Muda Polta Siahaan, yang Kau percayakan untuk menggembalakan jemaat-Mu di tempat ini, di gereja Alam Hotel ini. Tuhan, kiranya terus Engkau memberikan kekuatan, kemampuan di depan Tuhan atas hamba-Mu Tuhan. Berkati Tuhan terutama di dalam kesehatan hamba-Mu, di dalam pelayanannya, di dalam rumah tangganya, istri dan ketiganya Tuhan, Engkau memberkatinya. Berkati juga Tuhan keluarga besarnya ya Tuhan, kemanapun hamba-Mu ini Tuhan Engkau utus di dalam pelayanannya, kiranya Tuhan perlindungan penyertaan Tuhan selalu menyertainya. Terima kasih Bapa surga. Tuhan, kami juga berdoa buat hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu Tuhan, yang sudah ambil bagian di sesi pertama ini ya Tuhan, kiranya Engkau terus memberkati ya Tuhan. Jamah hati hamba-hamba-Mu Tuhan, jamah ya Tuhan, berkati Tuhan, agar semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan, semakin tak dan setia di dalam pelayanannya. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan, kami juga berdoa buat gereja Alam Hotel, kiranya Tuhan Engkau memberikan visi-misi yang baru terhadap gereja Alam Hotel Tuhan, agar gereja Alam Hotel terhadap lingkungannya ya Tuhan. Berkati juga Tuhan jemaat di dalamnya, baik jemaat yang setia maupun jemaat yang baru pertama kali hadir. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan, juga berdoa buat gembala kami di pusat, Bapak Insinyur Niko Nyoto Harjo beserta jajarannya, juga gembala kami yang ada di Kota Medan, Bapak R. Bambang Jonan beserta jajarannya. Kiranya Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu Tuhan, kemanapun Tuhan hamba-Mu Kau utus Tuhan, kiranya perlindungan penyertaan Tuhan sempurna atas hamba-hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa surga. Tuhan, kami juga tak lupa berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Kiranya Tuhan ampunilah Tuhan bangsa kami, bangsa Indonesia ini Tuhan. Pulihkan bangsa kami, bangsa Indonesia ini Tuhan. Berkati ya Tuhan. Berkati juga para pemimpin bangsa kami, bangsa Indonesia ini Tuhan. Mulai dari presiden sampai tingkat yang terendah, TNI Polri Tuhan, Engkau yang memberkati Tuhan. Apapun kebijakan yang mereka keluarkan Tuhan, kiranya Tuhan campur tangan di dalamnya ya Tuhan. Begitu juga Tuhan, Engkau tahu roh takut akan Engkau di dalam hati para pemimpin bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan, kami juga sebentar kami Tuhan mau mulai ibadah ini Tuhan, kiranya Tuhan berkenan mulai awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Bapa surga. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu serta mendengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari umat yang percaya sama-sama kita katakan amin. Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu selalu ada dalam hidup kami. Engkau Allah yang besar, Allah yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pulihkan
sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Inilah Rabaya Masyando. Haleluya. Inilah Rabaya Masyando. Sucikan dan kuduskan kami Tuhan. Inalarapatakan alarabaya alarabala. Alarapatakan alarabaya alarabala alarabala. Sucikan dan kuduskan kami Tuhan. Bebaskan dari semua yang jahat, yang tidak berkenan di hadapan-Mu, supaya kami boleh melihat kemuliaan-Mu yang lebih besar lagi Tuhan Yesus. Bersihkan setiap hati kami dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Engkau Tuhan yang Maha Tahu.
hadirat-Mu tempat yang paling indah Tuhan. Di hadirat-Mu kami boleh melihat segala sesuatu yang indah sedang Tuhan kerjakan bagi kami. Bersihkan kami dari hal-hal yang jahat yang tidak berkenan di hadapan-Mu, sehingga kami boleh mengenal dan melihat Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Inalarapatakan alarabaya larabaya larabaya larabaya. Inalarapatakan alarabaya larabaya larabaya. Berdiri bersama-sama. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur dalam hidup kami Tuhan. Engkaulah segalanya bagi kami. Kami mau terus bersyukur di hadapan-Mu. Ku bersyukur kepada Engkau Allah dan Rajaku. Hanya Engkau Allah dalam hidup kami yang dapat kami percaya. Hidup Engkau segalanya. Bagiku bersyukur Tuhan.
bersyukur kepadamu. Mari sekali lagi dengan mesra katakan, Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku, Yesus. Ku bersyukur kepadamu, Yesus. Ku bersyukur kepadamu, Yesus. Ku bersyukur kepadamu. Haleluya, haleluya. Mari berikan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Allah kita yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kami. Dan kami percaya saat Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kami, maka kami mampu melihat hal-hal yang tidak pernah kami pikirkan itu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, bagimulah segala pujian, hormat, kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Sebelum duduk Bapak Ibu, katakan kanan kiri perkara ajaib sudah terjadi dalam hidupmu. Haleluya. Berapa banyak Bapak Ibu yang siap memuji Tuhan di tempat ini, boleh lambaikan tangannya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Engkau Allah hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya, bersama-sama kita katakan, yes. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan
berkas. Amin. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi meriah bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Dan kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siapkan hati kami untuk firman pagi hari ini Bapak. Bagi mulai segala pujian kemuliaan dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Ku sembah, ku puji selamanya tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus Kau dambaan hatiku. Ku rindu Kau Tuhan lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku sembah, ku puji Kau, ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya tinggal di. Saya ajak kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Menyenangkan-Mu, Yesus Kau dambaan hatiku. Sembah, ku puji Kau Tuhan, ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus Kau dambaan Yesus, Yesus Kau dambaan Yesus, Yesus Kau dambaan hatiku. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini kami mau nikmati berkat firman-Mu, kebenaran, perintah, perkataan-Mu yang tidak tergoncangkan oleh apapun. Segala sesuatu di bumi ini akan tergoncang, tapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Roh Kudus bantu kami, ajari kami dengan firman. Kami ada di generasi akhir zaman. Ada arus yang kuat yang harus kami lewati. Ada tanjakan yang harus kami daki, tapi kami percaya bersama dengan-Mu lewat firman akan membuat kami bisa melewati semuanya sampai kami mencapai garis akhir perlombaan iman kami. Berbicara kepada kami, hati kami siap dengar firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Shalom. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya perkenalkan nama saya Pendeta Alain Yusuf Mandagi. Saya asalnya dari kota Manado. Jadi ada sebuah pelayanan di Bangka Belitung dan akhirnya saya ke Medan ini. Dan besok kami juga ada KKR di GBI Batu Ampar juga di sana untuk youth. Jadi puji Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, mari buka Alkitab. 1 Petrus pasal pertama
ayat 6. 1 Petrus 1 ayat 6 kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Kalau sudah ketemu kita baca ya. 2, 3. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Katakan amin. Tema di pagi hari ini spesial. Saya ingin bicara tentang bergembira di saat seharusnya menangis. Amin. Tidak ada satu doa pun yang mengajari kita untuk bilang begini, Tuhan biarkan pencobaan datang kepadaku. Gak ada. Doa Bapa kami saja justru mengajarkan jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Artinya tidak ada satu dari kita yang menginginkan pencobaan itu datang. Sekalipun kita tahu dalam kitab Korintus bilang pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu. Sekalipun kita tahu ya. Tapi kita gak pernah ada satu doa terselip untuk bilang Tuhan kirim pencobaan. Gak ada. Tapi percaya atau tidak percaya di zaman akhir ini kita minta atau gak minta pencobaan itu kadang-kadang dia datang dalam perjalanan kita. Amin. Tapi orang Kristen mah gak usah takut masalah pencobaan. Filipi 1 ayat 29 bilang apa? Kepada kamu dikaruniakan bukan cuma percaya tapi menderita untuk dia. Katakan amin. Paulus bilang yang kau kehendaki ialah mengenal dia dalam kuasa kebangkitan. Artinya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Bahwa orang Kristen mah masalah pencobaan itu biasa. Masalah-masalah yang harus kita hadapi lewat pergumulan iman kita itu normal. Kekristenan itu area yang biasa dengan air mata. Kekristenan itu area di mana kita biasa mengalami berbagai-bagai situasi sulit. Katakan amin dulu. Nih khususnya nih, Petrus menulis surat ini. Kalau kita coba lihat ya ayat 1 di atas ya. Tujuan surat ini kepada siapa? Ayat 1 bilang begini. Salam dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia. Ayat 2. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus yang menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Nih perhatikan baik-baik ya. Petrus ini pelayanannya adalah kepada orang-orang Yahudi. Beda dengan Paulus. Paulus orang Yunani. Pelayanan Petrus ini dan salah satu surat yang dia tulis yang kita baca ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang di perantauan. Misalnya anggaplah di Medan ini atau di tempat ini Israel anggaplah. Dan orang-orang yang dari sini merantau ke Jakarta itu daerah perantauan. Petrus nggak ke sana. Petrus hanya menulis surat ditujukan kepada orang-orang yang dari tempat ini yang merantau di sana, yang sedang mengalami berbagai-bagai pencobaan. Hanya surat. Saya mempelajari latar belakangnya tulisan Petrus ini. Ternyata begini Bapak Ibu Saudara sekalian. Waktu orang Kristen atau orang-orang Yahudi yang telah percaya Yesus yang ada di perantauan itu menderita, nggak ada satupun yang menolong mereka. Pemerintah di situ juga nggak mendukung orang Kristen pada waktu itu. Jadi mereka menderita, benar-benar menderita, harus bertahan secara masing-masing mereka. Makanya pada waktu Petrus tahu itu, Petrus tulis dan salah satu surat yang dia tulis ada isinya. Dia bilang begini, milikilah cara hidup yang benar di hadapan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kalau kamu dianiaya karena nama Kristus, sesungguhnya roh kemuliaan ada padamu. Dengan kata lain, bahwa orang Kristen di sana pada waktu itu benar-benar menderita Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau sekarang ya,
Kalau misalnya terjadi sesuatu di gereja, misalnya dimanapun, polisi langsung turun tangan. Radius sekian kilometer, kadang-kadang dia harus steril semuanya. Kayak di Surabaya itu. Pakai polis lain, gak boleh sembarang orang bisa masuk. Tapi di zaman Petrus enggak. Jadi artinya begini, Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka lagi menderita, tapi gak ada satupun dari rasul yang datang menguatkan mereka. Ayo kita doa sama-sama yuk. Gak ada, hanya surat yang datang. Dan menarik dari surat itu ayat 5 kita baca tadi, justru dia bilang begini nih. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai apa? Pencobaan. Saya sangat percaya ketika orang mengalami pencobaan selalu identiknya dengan apa? Air mata. Saya sangat percaya, termasuk saya sendiri ngalamin, ketika orang mengalami pencobaan biasanya dalam tanda petik sepertinya sukacita itu hilang. Saya sangat percaya ketika orang mengalami pencobaan, ditipu, di apapun lah pokoknya yang kita nggak minta tiba-tiba datang. Nyanyi lagu rohani akan sulit loh. Amin. Sekalipun kita tahu ini firman, mau baca aja pasti ada waktu, ada alasan-alasan untuk kita nggak mau baca. Karena nggak tahu caranya. Tapi Petrus bilang begini, kamu yang mengalami pencobaan, yang ada di perantauan, orang Kristen, yang sekalipun tidak ada yang backup kamu di sana, kamu harus bergembira. Duh, itu sulit sekali Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya pernah pelayanan di Jakarta, saya kaget. Ada keluarga ini bersaksi. Dia bilang begini, Bapak Ibu Saudara sekalian, tahu enggak? Saya minta diadakan ibadah di rumah saya ini. Karena apa? Ini ibadah syukur. Tapi tahu nggak saya lagi ngalamin apa? Saya baru dipecat dari pekerjaan. Terus buat ibadah syukur, itu kan aneh. Tapi bagi orang percaya yang beriman kepada Tuhan itu biasa, men. Paulus dan Silas nggak ngalamin, nggak salah dimasukkan ke dalam penjara. Punggung mereka ketika malam waktu dicambuk dari pagi, itu sakitnya biasa malam tuh. Ada banyak alasan untuk mereka gak mau nyanyi di hadapan Tuhan. Ada banyak alasan untuk mereka bisa bersungguh-sungguh komplain. Di mana Tuhan? Petrus kok bisa dikeluarkan dari penjara kami? Ya kan? Bisa aja begitu ya. Tapi justru tengah malam kata firman, mereka bernyanyi bagi Tuhan. Amin. Jadi biasa sebenarnya. Tapi jujur nih. Pada waktu kita mulai mengalami pencobaan itu sulit. Tapi menarik, ayat ini gak berdiri sendiri. Disuruh bergembira nih, ini bilang begini, bergembiralah akan hal itu. Berarti sebelum orang itu dia tahu persis bisa dalam pencobaan dia bisa bergembira, Petrus memberikan alasan di ayat sebelumnya. Untuk orang itu punya kekuatan bisa bergembira sekalipun mengalami pencobaan. Poin pertama kita akan dapat bagaimana orang bisa bergembira di saat seharusnya menangis atau di saat sedang mengalami pencobaan. Pertama, perhatikan ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Orang-orang bisa bergembira karena alasan pertama ini. Saya namakan gampang-gampang ya. Kita harus melihat hal yang di belakang. Bukan masalah kita, bukan pergumulan kita, tapi kita harus lihat jauh ke belakang. Dia bilang di sini nih, melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Dengan kata lain, waktu kita mengalami pencobaan di hari ini, kita bisa punya kekuatan kalau kita mampu melihat apa yang Tuhan kerjakan di kayu salib. Amin. Makanya ada lagu lama, bila ku ingat cinta Tuhanku,
ku tidak mau mundur lagi. Kenapa? Karena yang kita lihat apa yang Tuhan bayar di kayu salib itu. Dia sebagai anak Allah bisa menderita. Itu akan membuat kita bisa punya kekuatan. Dia saja, Tuhan saja rela menderita mati di kayu salib. Kita juga akan menjadi orang-orang yang bisa punya kekuatan melewati pencobaan. Amin. Jadi lihat ke belakang ya, lihat masa lalu, saya namakan masa lalu ya, supaya gampang mengerti. Masa lalu itu maksudnya tentang apa yang Tuhan kerjakan di atas kayu salib bagi kita. Biasanya orang kalau baca kitab Korintus pasal 11, ada di gereja-gereja tertentu dibaca itu pakai perjamuan. Setiap kali kamu makan roti ini, minum anggur ini, kamu mengingat akan aku, pengorbanan Kristus di kayu salib. Berarti ini cara kita menghadapi pencobaan. Petrus beri solusi, sekalipun gak ada yang backup mereka di perantauan mengalami berbagai pencobaan. Petrus kasih alasan, kamu bisa bergembira sekalipun sulit dalam masa pencobaan, kalau kamu mampu bisa melihat apa yang Tuhan kerjakan bagimu di atas kayu salib. Amin. Wah, ini saja sudah cukup sebenarnya. Dalam penderitaan kamu tidak sampai mencucurkan darah, kata kitab Ibrani. Ini aja cukup sebenarnya alasannya. Kita cukup untuk lihat ke sana. Kita akan punya kekuatan untuk maju kalau kita tahu apa yang Tuhan buat di kayu salib. Justru lebih parah dari kita. Amin. Yang kedua, lihat ya ayat 4. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Jadi Petrus mau bilang, kita punya cara untuk bisa bergembira dalam pencobaan. Pertama, kita harus lihat masa lalu ya. Tanda petik ya, bukan masa lalu kita ya. Apa yang Tuhan kerjakan di kayu salib. Tapi kedua, kita harus lihat masa depan. Apa yang Tuhan siapkan bagi orang yang menang atas pencobaan. Surga yang kekal, amin. Tidak dapat cemar, tidak dapat layu. Wah, masa kita mau ganti sesuatu yang bersifat sementara dengan surga yang bersifat kekal. Salomo berada di satu titik puncak sebuah keberhasilan hidupnya. Tapi ketika dia ada di titik puncak keberhasilan hidupnya, dia menyadari sesuatu. Dalam kitab Pengkhotbah, ketika aku meneliti, kata-kata meneliti tahu ya, berarti harus akurat dulu baru bisa disampaikan kesimpulannya. Segala sesuatu sia-sia. Artinya Salomo mau bilang begini. Apa yang dia capai selama ini, apa yang dia lakukan, apa yang dia miliki, nama besarnya, itu sementara di dunia. Dia bilang sia-sia karena Salomo mulai terarah hatinya, mulai masuk dalam penyembahan berhala. Paulus bilang, apa yang kita lihat dengan mata itu sifatnya sementara, amin. Yang kekal itu surga, katakan amin. Jadi kita harus lihat masa depan. Hidup kita ini bukan cuma sekedar diberkati secara materi. Iya, Tuhan siapkan benar. Tapi kalau cuma sekedar materi, berapa banyak orang akan pernah puas dengan materi? Berapa banyak orang kaya ingin lebih kaya? Berapa banyak orang sangat kaya mau lebih sangat kaya? Nah, akan pernah puas segala sesuatu di muka bumi ini. Tapi kalau kita melihat sebuah titik di depan lebih jauh, ketika kemah tempat kediaman kita di bumi dibongkar, ada tempat yang lain yang Tuhan siapkan, amin. Sorga yang kekal. Kita harus ingat masa lalu, kita ingat masa depan yang Tuhan siapkan. Tapi ketiga, perhatikan ayat 5. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Jadi Petrus kasih kekuatan lewat firman,
Bukan cuma masa lalu, bukan cuma masa depan sorga. Tapi waktu kamu menghadapi pencobaan, kamu dipelihara. Artinya, di masa kini pun Tuhan bersama dengan kita, amin. Di masa kita melewati sebuah badai hidup, Tuhan gak tinggalkan kita. Di masa kita sedang menghadapi pergumulan yang besar, bagi banyak orang mungkin mundur, tapi bagi kita yang tahu, Tuhan pun menyertai bersama-sama dengan kita. Kita gak akan kalah. Kita gak akan pernah menjadi orang biasa-biasa. Mereka gak komplain, orang-orang ini gak komplain. Loh, gembala saya gak doain saya. Enggak, kekristenan bukan begitu. Loh, gembala saya gak kunjungi saya. Kekristenan bukan bergantung seperti itu. Mau gembala datang, mau gembala enggak, kamu punya prinsip iman berdiri atas firman. Amin. Bukan berarti kita gak butuh gembala, minta doa gak apa-apa. Tapi sekalipun ada kesibukan gembala, kita gak akan kecewa. Karena gembala pun itu manusia biasa yang pasti akan ada banyak kelemahan. Tapi iman kita bergantung kepada firman. Tuhan bersama dengan kita dalam pencobaan badai apapun, katakan amin. Itu 3 hal yang Petrus bilang. Makanya muncullah ayat 6. Bergembiralah akan hal itu. Hal itunya itu bagaimana Yesus kerjakan di kayu salib. Bagaimana surga disiapkan bagi kamu. Bagaimana hari ini kamu menghadapi pencobaan. Tuhan gak akan pernah tinggalkan kamu, amin. Bergembiralah akan hal itu. Sekarang pertanyaan saya merenungkan ayat-ayat ini. 3 bagian ini sebenarnya bukan kita yang kerjakan. Di kayu salib Tuhan sudah duluan mati. Kita belum lahir. Di sorga Tuhan siapkan. Kita belum lahir, sorga sudah ada. Bahkan menyertai kita Tuhan yang bilang, aku menyertai kamu. Bukan kita yang minta. Artinya 3 hal itu dikerjakan oleh Tuhan secara otomatis. Kalau kita sedang menghadapi badai pergumulan hidup karena kita anak-anaknya. Pertanyaan paling penting, apa yang harus kita lakukan? Tugas kita apa dong? Perhatikan ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Perhatikan ayat 8. Tugas kita di sini, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, pertama yang harus kita lakukan adalah, namun kamu apa? Kita harus mengasihi Tuhan. Itu tugas kita. Di tengah pencobaan kita harus mengasihi Tuhan. Itu tugas kita, itu yang perlu kita bangun setiap hari. Di tengah menghadapi pencobaan, kalau ada ibadah datang, ibadah itu bukti kita mengasihi Tuhan. Ketika menghadapi pencobaan, ada alasan-alasan masuk akal logika untuk menyerang pikiran kita. Tapi kita akan tetap baca firman-Nya. Amin. Di tengah pencobaan sekalipun berat, lutut kita untuk kita lipatkan berdoa. Tapi kita paksa untuk berdoa karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Tugas kita mengasihi Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus. Dengan apa? Tugas kita mengasihi. Mau ada serangan, mau ada orang tidak suka, mau melewati badai sebesar apapun. Makanya Paulus dan Silas bukti mereka mengasihi Tuhan. Mereka gak komplain. Mereka tengah malam bernyanyi bagi Tuhan. Yusuf menghadapi begitu banyak tantangan hidup. Apakah Yusuf komplain? Enggak. Kalau Kejadian pasal 50 ayat 20. Yusuf bilang, memang kamu mereka-rekakan yang jahat kepadaku. Lihat ya, dia nggak komplain saudara-saudaranya yang sudah mengkhianati, membuang dia, menjual dia, dan fitnah bilang kepada ayahnya bahwa dia telah dimakan binatang buas. Dia punya alasan untuk membalas. Tapi dia melihat lebih jauh dari sekedar balasan.
Dia melihat. Oleh karena itu Tuhan mengutus dia lebih dulu. Supaya untuk memelihara sebuah bangsa yang besar. Katakan amin. Nggak komplain mereka. Karena mereka mengasihi Tuhan. Bukti dari mereka mengasihi Tuhan di mana? Ketika istri Potifar menggoda Yusuf berkali-kali. Apa yang Yusuf bilang? Masakan aku akan berbuat dosa yang besar di hadapan Allah. Daud. Bayangin nih Daud nih. Ini disuruh panggil loh. Ini saya berkhotbah waktu sebelum saya kesini di anak-anak muda di Manado. Ada 3 hal perjuangan yang Daud harus lakukan nih. Ini bagian yang paling sebenarnya paling berat. Daud ini 8 bersaudara. Yang bilang kepada Isai, panggil semua anakmu. Adalah Samuel. Siapakah Samuel? Seorang nabi yang ketika dia datang, orang-orang takut. Dalam tanda petik. Karena dia akan mengabarkan kabar buruk atau kabar baik. Dan apa yang Samuel katakan itu terjadi. Makanya waktu kedatangannya mereka takut. Apakah kedatanganmu ini membawa kabar buruk atau kabar baik? Panggil Isai anakmu. Dengan kata lain, kalau saya jadi Isai, wah saya akan gemetar kalau Samuel yang suruh nih. Bukan cuma pemimpin gereja, tapi pemimpin nomor 1 di masa itu. Akan panggil semuanya, tapi Daud gak dipanggil. Oh, bisa bayangkan coba. Pas Samuel lihat kok 7-7-nya Tuhan gak bicara. Gak mungkin Tuhan salah. Isai, masih ada anakmu? Oh ada. Lagi mengembalakan kambing domba 2-3 ekor banyaknya. Berapa banyak sih 2-3 ekor? Karena memang Daud ini gak dianggap oleh keluarganya. Gak mungkin dia bisa menjadi raja. Makanya gak diikutkan dia untuk menghadap Samuel. Lihat ya. Waktu dia diurapi jadi raja di hadapan ayahnya, di hadapan kakak-kakaknya, di hadapan banyak orang. Apa yang mereka perlakukan kepada Daud? Disuruh jaga kambing domba 2-3 ekor lagi. Itu berat loh. Sudah tahu diurapi jadi raja, Samuel yang bilang, yang lantik. Harusnya kan disiapkan untuk latih pedang. Abang-abangnya melatih dia cara menggunakan pedang. Bagaimana cara menghadapi musuh. Tapi diperlakukan sama. Menjaga lagi kambing 2-3 ekor banyaknya. Itu berat. Daud boleh balas, tunggu kamu ya. Saya jadi raja nanti. Tapi enggak. Amin. Orang-orang yang mengasihi Tuhan enggak begitu. Orang-orang yang mengasihi Tuhan mau orang perlakukan tidak adil. Dia enggak balas. Tujuannya cuma satu. Menyenangkan Tuhan. Amin. Tujuannya cuma satu. Supaya hidupnya ini bisa menjadi sesuatu yang direncanakan Tuhan. Mau kiri kanan. Biasa itu. Makanya dia bilang begini, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun apa? Kamu mengasihinya. Itu pertama. Kedua, apa yang harus kita lakukan? Kamu percaya kepada dia. Mengasihi beda dengan percaya. Mengasihi. Tapi percaya, kadang-kadang waktu kita mengasihi, mau percaya itu sulit. Kita nggak lihat dengan mata masalahnya. Semua keadaan datang tiba-tiba bertubi-tubi. Untuk percaya ke Tuhan. Aduh. Lihat ya Abraham. Waktu Tuhan bilang, Abraham ambil anakmu yang tunggal. Aduh ini berat sekali nih. Persembahkan dia kepadaku. Ini berat nih. Tapi lihat respon Abraham dalam Kejadian pasal 22. Pagi-pagi benar. Artinya Abraham gak menunda pagi-pagi tersebut. Dia buat keputusan untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Perjalanannya 3 hari. Waktu dia bawa Ishak 3 hari perjalanan. Dia bisa di otak, di pikirannya pasti akan ada iblis berusaha untuk mempengaruhinya. Abraham itu bukan suara Tuhan. Masa Tuhan yang beri Ishak, Tuhan suruh persembahkan? Gak mungkin. 3 hari orang bisa berubah. Belum lagi Ishak bilang, Papa, mana persembahan korbannya? Apakah hati seorang ayah gak tersakiti dengan kalimat itu? 3 hari loh. Orang jangan kan 3 hari, 1 hari aja bisa berubah.
Dia janji, saya akan begini. Besoknya ngilang, gak tahu kemana. Jadi bisa bayangkan Abraham, percaya itu sulit loh. Dia mau percaya apa yang Tuhan firmankan itu susah. Tapi percaya tidak ada alasan apapun selain percaya saja, amin. Abraham percaya. Waktu Abraham ingin sembelih Ishak, stop. Aduh, keren itu. Aku tahu kamu takut akan aku. Digantilah persembahan itu dan Alkitab jelaskan. Tuhan mulai berfirman kepada Abraham tentang keturunannya ke depan. Makanya Abraham disebut apa? Bapak orang percaya. Percaya saja. Sulit itu loh. Kalau percaya lagi dapat berkat itu enak ya. Wah, Tuhan keren. Saya doa 2 bulan Tuhan jawab. Itu enak tuh. Wah, Tuhan luar biasa. Usaha saya semakin diberkati. Wah, hebat Tuhan saya, Pak. Tuhan saya itu waktu, waduh, pokoknya keren. Kami gak punya anak, Tuhan berikan anak. Wah, kami doakan mobil satu ini udah gak cukup. Tuhan kirim mobil yang lain. Wah, pokoknya keren Tuhan. Tapi kalau sebaliknya, mempercayai hal yang sebenarnya sepertinya rugi di kita, itu sulit. Tapi lihatlah, tugas kita mengasihi dan percaya. Berbahagia mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin. Nih, lihat ya. Kalau sudah begitu orang Kristen, coba perhatikan. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan tak terkatakan itu. Nih, Petrus, kalau ada orang Kristen sudah segini cara pandangnya tentang Tuhan. Perhatikan, baca sama-sama 2-3 ayat 9. Karena kamu telah mencapai apa? Tujuan imanmu, yaitu mau ditempatkan dimanapun. Mau kaya, mau sulit, gak ngaruh. Amin. Kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Di dalam hatimu kamu tahu yang paling penting. Memang kita butuh segala sesuatu di dunia ini. Tapi bukan itu pondasi landasan kita untuk berpijak. Lihat ya Paulus. Aku tahu apa itu kekurangan. Aku tahu apa itu kelimpahan. Berapa banyak orang di kekurangan dia bisa gagal. Berapa banyak orang di kelimpahan dia bisa jauh dari Tuhan. Tapi Paulus ikuti dengan kalimat, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dengan kata lain, kekurangan Paulus tidak menyangkal Tuhan. Kelimpahan Paulus tidak silau matanya. Dia tetap mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Kalau sudah segitu, kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Amin. Kekristenannya harusnya goal seperti ini. Oh, sudah gitu ya. Nggak ngaruh, Tuhan berkati, nggak silau. Tuhan berkati, puji Tuhan. Bisa jadi berkat juga menyalurkan kepada orang lain. Kalaupun Tuhan belum dalam tanda petik ya, belum jawab doa kita nggak ngaruh. Kita tetap mengasihi Dia, kita tetap percaya kepadanya. Amin. Puji Tuhan. Itulah firman Tuhan di kesempatan hari ini yang tentunya waktu kita terbatas. Tapi saya ingin rindu nyanyikan satu lagu. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman. Sekalipun bukan itu ya. Romi Daud sih apa? Ya itu lagu itu. Sorry ya, saya mungkin. Ternyata ada banyak lagu seperti itu ya. Nah, ya itu ya. Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku.
pergumulan itu tidak gampang. Kami juga hamba-hamba Tuhan ngalaminnya. Tapi satu hal yang paling pasti, kalau kita mengasihi Tuhan, kita percaya, Alkitab bilang, Tuhan menyertai kita melewati semuanya. Kaulah Tuhan, lembut saya ya, yang berjanji tak sekalipun kau ingkari. Ini Tuhan yang jamin kesetiaan. Dia telah menolong Daud, Dia telah menolong Yusuf, Dia telah menolong Abraham. Di sepanjang ini tugas kita untuk selamanya, untuk selamanya ku kan setia. Haleluya. Mengasihimu, tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Yang setia, Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekalipun kau ingkari kesetiaan. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, ku selamanya Tuhan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kawal aku yang setia, tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kawal aku yang setia, tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kawal aku yang setia. Haleluya. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang memberkati kami pagi hari ini. Kiranya Tuhan firman-Mu menjadi kekuatan yang terus baru dalam hidup kami, dan kami mau terus dibaharui bersama dengan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu, kami percaya pengurapan yang lebih lagi memenuhi hamba-Mu ini Tuhan di ibadah yang kedua, dan kami percaya ada urapan Tuhan yang memenuhi setiap kami lebih lagi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus setiap kita yang diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua, dan kita akan menyaksikan warta sepekan GBI Alam Hotel. Selamat menyaksikan, selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan sangat baik bagi kita dan teramat baik. Berikut warta sepekan GBI Alam Hotel. Ibadah Raya GBI Alam Hotel setiap hari Minggu. Sesi pertama pukul 9 WIB, sesi kedua pukul 10.30 WIB, dan sesi ketiga pukul 18 WIB. Kami mengajak Bapak Ibu agar hadir di ibadah raya ini. Menara doa
Saya mengajak kita untuk bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Kita akan tutup doa kita satukan hati kita. Tuhan, terima kasih buat pagi ini ibadah yang pertama. Kami bersyukur Tuhan, Kau memberkati kami Bapa di sepanjang ibadah kami. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat hamba-Mu Tuhan, Pastor Alain ya Tuhan, yang sudah Tuhan kirimkan di tempat ini ya Tuhan untuk memberitakan firman-Mu, memberkati umat-Mu di tempat ini Bapa. Tuhan, kiranya memberkati hamba-Mu berlimpah-limpah ya Bapa, pengurapan kekuatan dan hikmat-Mu bertambah-tambah bagi hamba-Mu. Untuk ibadah yang kedua dan ketiga sore hari nanti Tuhan, Kau terus memberikan kekuatan, kemampuan yang baru Tuhan bagi hamba-Mu untuk menjadi berkat bagi kami di tempat ini Tuhan. Berkati seluruh pelayanan hamba-Mu, berkati seluruh keluarga besar, bahkan segala sesuatu yang dikerjakan oleh hamba-Mu, berkat-Mu berlimpah-limpah ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk seluruh persembahan sudah dikumpulkan ya Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan, kiranya Kau memberkati setiap tangan-tangan sudah memberi, berkati dengan lipat kali ganda ya Tuhan. Berkati rumah tangga di rumah tangga, berkati suami, istri, anak-anak, orang tua, berkati pekerjaan, usaha, studi, aktivitas daripada setiap umat-Mu di sepanjang minggu mendatang Tuhan. Dan jikalau sebentar Tuhan kami akan menutup ibadah kami yang pertama dan kami akan pulang ke tempat kami masing-masing, Tuhan ulurkan tangan-Mu, berkat-Mu bagi setiap umat-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, angkat kedua tangan-Mu, arahkan hati dan wajah-Mu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Pulanglah, bawalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan yang maha dengan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai memberkati kehidupanmu mulai hari ini hingga Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.